Shalom, selamat sore. Senang sekali bisa berjumpa lagi bersama dengan kami, keluarga masa depan cerah yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Baiklah kekasih Tuhan, seperti biasa kita akan belajar merenungkan firman Tuhan dan kita akan berdoa. Saya mengajak kekasih Kristus, kita akan bermazmur bersama-sama kepada Tuhan dari Mazmur pasal 123 ayat 1 dan 2. Mazmur pasal 123 ayat 1 dan 2. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di sorga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Baik kekasih Kristus, mari kita berdoa. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kami hikmat pengertian di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami tidak sekedar membaca, tapi kami juga mau melakukan di dalam hidup kami hari lepas hari. Kuasai hati, pikiran kami, kuasai tempat di mana kami pun berada, dan kami siap untuk dibentuk, untuk diperbaiki kelakuan-kelakuan kami, untuk menyatakan kesalahan-kesalahan kami, dan kami diajar kepada kebenaran-Mu. Ya Tuhan, berkati setiap kami yang ambil bagian di dalamnya, dan hamba mohon kekuatan-Mu menyertai kami. Kami sepakat patahkan setiap pekerjaan si jahat dan orang-orang jahat yang mencoba untuk mengintervensi penaburan firman ini. Kami taklukkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saatnya kami belajar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik kasih Tuhan, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Lukas pasal 12 ayat 18 sampai dengan ayat 21. Lukas pasal 12 ayat 18 sampai dengan 21. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang yang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Lukas pasal 12 ayat 18 sampai dengan ayat 21. Kekasih Kristus, mari kita renungkan firman Tuhan. Orang yang kaya di mata manusia, namun bila ia hanya memikirkan kepentingan dirinya, maka ia adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Orang yang kaya di mata manusia, namun bila ia hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri, maka ia adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Kekasih Kristus, sebab berbeda dengan cara pandang manusia. Allah mengukur kekayaan seseorang bukan dari jumlah harta yang ia miliki, namun dari keluasan hati yang bersangkutan. Semakin egois sikap seseorang, seberapapun jumlah harta yang ia miliki, sesungguhnya semakin miskinlah yang bersangkutan di mata Tuhan. Sebab sikap egois itu menunjukkan sempitnya hati orang tersebut. Sebaliknya, walaupun seseorang dipandang miskin
oleh orang lain. Namun ia tidak hidup hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri, maka di mata Allah yang bersangkutan adalah orang yang kaya. Kekasih Kristus, Yesus mengajar para muridnya tentang dampak negatif dan sikap mementingkan diri sendiri ini seperti yang dicatat di dalam Lukas pasal 12. Ia bercerita tentang seseorang yang kaya raya namun bersifat tamak sehingga mengumpulkan harta hanya untuk ia nikmati sendiri. Tentang orang tersebut Yesus berkata bahwa yang bersangkutan hanya mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Artinya, ia hidup dengan sikap yang egois dan tidak mempedulikan orang lain. Selanjutnya Yesus berkata bahwa walaupun orang tersebut memiliki banyak harta, namun ia tidak kaya di hadapan Allah. Berarti walaupun seseorang adalah pribadi yang kaya di mata manusia, namun bila ia hanya mementingkan dirinya sendiri, maka sesungguhnya yang bersangkutan adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Mari kekasih Kristus kita belajar mengenal kebenaran Kristus. Bukan berarti bahwa Yesus tidak mau kita hidup kaya, tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita. Seperti pada saat ia memberikan kasih karunia kepada saudara dan saya. Kasih karunia yang kita peroleh secara cuma-cuma itu bukan berarti untuk diri kita sendiri. Dan kita tidak boleh mendiamkan di dalam diri kita, tapi kita harus berbagi kepada banyak orang yang membutuhkannya. Oleh sebab itu kekayaan yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya, ingat, itu hanya sifat sementara, hanya titipan. Oleh sebab itu kita harus benar-benar bisa memanagenya yang benar. Kita harus bisa mempergunakan yang benar bagi hormat kemuliaan Tuhan. Bukan untuk ketenaran kita, bukan untuk kepentingan kita, egois kita, tetapi untuk hormat kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Maka saudara akan menikmati kekayaan itu di bumi dan di surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua untuk sore malam hari ini. Baik kekasih Kristus, kita akan berdoa bersama-sama untuk sore hari ini. Izinkan saya mengucap terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah ambil bagian di dalamnya. Ada Ibu Yuliana Tan, Ibu Helena Aritonang, ada anak Epi, ada anak Olive, ya ada saudara Yosef Tio, ada saudara Edenaur Siahaan, dan juga hambanya Bapak Pastor Gunawan Iskandar. Terima kasih atas kebersamaan kita saat sore hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau adalah pribadi yang maha kaya. Bukan hanya karena Engkaulah yang memiliki seluruh alam semesta, namun juga karena Engkau adalah pribadi yang maha pengasih dan penyayang. Di dalam kasih sayang-Mu itu, Engkau telah melakukan pengorbanan yang terbesar di sepanjang sejarah, yaitu dengan mengaruniakan Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal bagi keselamatan manusia yang berdosa. Kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu yang sangat besar itu. Sebab melalui pengorbanan-Mu tersebut, kami yang seharusnya binasa di dalam dosa-dosa kami memperoleh pengampunan dan kehidupan yang baru. Tuhan, ajarlah diri kami meneladani diri-Mu, yaitu dengan hidup tidak mementingkan diri sendiri, namun menjadi berkat bagi sesama kami manusia, sehingga dengan demikian hidup kami menjadi kaya di pemandangan-Mu dan memuliakan nama-Mu. Tuntunlah diri kami dengan Roh-Mu, supaya setiap langkah kehidupan yang kami ambil berkenan kepadamu. Berkatilah semua yang kami kerjakan pada hari ini dengan keberhasilan. Bekerjalah di dalam hidup kami senantiasa, dan bentuklah hati kami agar semakin menjadi serupa dengan hati-Mu. Bapa, kami ucap syukur dan terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh mendidik kami, yang mengajar kami untuk hidup tidak egois,
Untuk hidup tidak mementingkan diri kami sendiri, tapi kami mengerti bahwa segala sesuatu yang ada pada hidup kami adalah titipan, supaya kami dapat melakukannya seperti apa yang Engkau kehendaki. Sore hari ini hamba tetap berdoa untuk semua saudara-saudara hamba yang sudah ambil bagian di dalamnya, yang telah hamba sebut nama mereka. Juga ada Yuli Erubun, Tuhan berkati semuanya. Biarlah kasih sayang-Mu menyertai mereka. Pimpinan tuntunanmu bersama-sama dengan mereka. Tuhan buat mereka berhasil. Apa yang sedang dikerjakan oleh tangan mereka, Tuhan buat berhasil. Tuhan berikan kesehatan yang terbaik kepada mereka, sehingga mereka boleh bersyukur dan bersyukur atas semua yang Tuhan percayakan kepada mereka. Biarlah hidup mereka tidak egois, Tuhan. Biarlah hidup mereka tidak mementingkan diri mereka sendiri, tapi mereka akan mengutamakan apa yang Kau mau dari kehidupan mereka yang telah Engkau rancangkan. Tuhan berkati semuanya. Hamba tetap berdoa untuk seluruh umat Tuhan di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan-Mu. Hamba mohon belas kasihan-Mu. Biarlah damai sejahtera-Mu turun untuk wilayah kami ini. Tuhan, jamah tua-tua yang ada di tempat ini. Tuhan, jamah orang-orang tua di tempat ini. Biarlah hidup mereka semua boleh menjadi contoh, menjadi teladan, memberikan kasih-Mu kepada orang-orang yang muda. Dan orang-orang muda dapat menghormati, dapat menghargai yang tua-tua. Biarlah itu boleh terjadi karena kasih Tuhan Yesus Kristus menjadi dasar hidup kami semuanya. Tuhan lindungi dan pelihara kami. Tuhan yang tolong kami dengan pekerjaan-pekerjaan yang kami perlu hari-hari ini. Tuhan bukakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk semua berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami ucap syukur Tuhan karena betapa baiknya kasih-Mu kepada kami. Engkau pelihara hidup kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan juga menjaga kesehatan kami, sehingga kami boleh kuat, kami boleh sehat tetap karena Tuhan ada di pihak kami. Bapa, terima kasih. Hamba juga tetap berdoa menyerahkan seluruh jemaat GKPB, MDC, Manokwari, dan semua MDC yang ada di tanah air ini, bahkan ada di luar. Tuhan berkati. Berkati semua hamba-hamba-Mu. Berkati semua pastor-pastor yang melayani di dalam pengembalaan. Semua koordinator-koordinator. Bahkan juga hamba berdoa untuk ketua, pimpinan daripada GKPB, Tuhan, Bapak Petrus Nawawi, dan semua staf yang ada. Tuhan berkati. Tuhan beri kesehatan yang terbaik bagi kami semua. Dan Tuhan ajar kami untuk taat dan setia melakukan kehendak-Mu. Biarlah kami hidup tidak egois, pelayanan kami tidak egois, tapi semuanya tertuju bagi hormat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa juga untuk Pak Yosef Tio. Tuhan berkati di dalam tugas pekerjaan, dalam pribadi dan rumah tangganya. Terima kasih Bapa. Hamba mohon belas kasihan-Mu. Biarlah damai sejahtera-Mu turun melimpah bagi bangsa negara kami, bagi tanah Papua, dan bagi kota Manokwari. Biarlah kami boleh menikmati kedamaian Tuhan. Tuhan yang lindungi dan pelihara kami. Jauhkan kami dari segala bencana. Jauhkan kami dari segala ketakutan yang berkelebihan. Sehingga kami boleh melihat tangan Tuhan memberikan pertolongan, memberikan kesembuhan kepada kami semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur kami untuk sore hari ini. Haleluya. Amin. Baik, kekasih Kristus, kita akan berjumpa pada besok sore, pada waktu yang sama. Tuhan memberkati kita semua. Dan saya percaya, saudara-saudara, kita harus menjaga kesehatan kita masing-masing dengan menjaga kebersihan. Dan bila tidak ada kepentingan, kita tidak keluar. Tapi juga kalau kita keluar, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dengan air bersih. Tetap semangat dan ingat, Tuhan Yesus tetap pegang kendali. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, salam MDC.